Tapi bener loh, banyak pengusaha-pengusaha ya akibat canda-candaan aku sama dia doang nih, kebantu banget pembangunan rumahnya. Halo pemirsa, perkenalkan aku Artos Ola, juara satu mendadak seleb, ajang pencarian bakat yang kenal aku di 2017, yang viral di TikTok. Itu aja. Iya. Jadi sama Mimi ini banyak orang yang nggak tahu. Jadi kenal Mimi ini udah dari tahun 2012-an lah. Tapi dekatnya dari 2014-an. Jadi dulu itu sebelum Mimi viral di sosmed lain selain Facebook, dulu kan awalnya dia di Facebook. Nah, kemudian masuk ke Instagram. Kalau di Instagram kita dulu sudah punya konten, udah viral duluan. Nah, jadi dulu nih lucu nih, ada kejadian lucu waktu aku tinggal di salah satu apart dulu. Mimi itu mau datang ke Jakarta mau jadi asistenku. Jadi zamannya BBM, video callan lah, ya kan, terus chat-chatan. Kak, aku kesana dong, jadi asisten kakak nggak apa-apa deh, gitu kan. Terus aku bilang, ngapain gak usah jadi asisten gue, sini aja tinggal, aku bilang. Terus nanti kita berkarya di sini. Tapi karena dia punya mama Clarion, mamanya gak jadi, kan dia banyak pertimbangan lah gitu. Terus kak, kalau misalkan aku mau di Instagram gimana-gimana, jadi aku manage dari sini. Aku bilang, kalau kamu mau masuk di Instagram, lu postingnya begini. Jadi aku ajarin cara nguploadnya gimana, kemudian bikin kontennya seperti apa. Terus masalah endorsan juga aku urusin, aku buatin list-list endorse-nya, harga-harganya, kak segini kemurahan gak, segini ini gak. Terus dari situ sebelum TikTok masih belajar MC. Aku kan MC, sekarang profesinya kan MC, Master of Ceremony atau pembawa acara kan. Nah kak, kalau public speakingku gimana? Kayak gitu-gitu sih, jadi hal-hal kecil. Jadi kita akrabnya dari online dulu, terus sampai aku ke rumah dia, aku samperin ke Kendari. Kebetulan aku ngisi acara di sana, acara di, aduh nama kotanya, kampungnya, aku lupa. Pokoknya di Kendari ada, di daerahnya lagi. Konawe Selatan, aku ngisi di sana. Kebetulan rumah Mimi dekat sana. Nah dari situ lebih akrab lagi, ketemu sama aslinya, kan sebelumnya kan cuma di online kan. Udah ketemu aslinya, kita main peluk-pelukan, terus sharing-sharing. Kak, gue kalau misalkan jadi host gimana gitu. Jadi hal-hal sepele kayak gitu sih aku ajarin, karena aku punya basic ilmunya di komunikasi. Aku bilang public speaking itu harus begini-begini. Aku ajarin lah dari awal sampai akhir, sampai akhirnya dia bisa. Nah, banyak orang yang nggak tahu kalau kedekatan aku sama Mini sebatas cuma kenal doang atau gimana. Lebih dari itu. Cuman kan aku orangnya nggak suka pansos. Aku tuh punya pasar sendiri. Aku punya konten sendiri yang kayak lagi di TikTok yang lagi viral. Eh, dan dari zaman dulu, boleh nggak sebutin satu aplikasi lah pokoknya yang lip sync. Aku udah viral di situ dulu, bertiga nih, namanya dulu kita trio micin. Cuman kan orang nggak tahu karena memang posturku ini beda-beda ya, penampilanku beda-beda gitu. Dan aku juga orangnya nggak gila-gila, lo harus kenal gue ini nggak yang kayak gitu kan. Nah, jadi banyak orang yang mau yang nggak tahu dan mau misahin aku nih sama Mimi dari dulu. Padahal orang nggak tahu nih si Artos ini sebagai apa sih di sampingnya Mimi. Itu orang nggak tahu. Padahal yang sebenarnya kalau aku mau ceritakan secara jujur, boleh tanya Mimi Pria juga. Banyak ya takut salah ngomong ya. Bukannya Moria, tapi memang banyak bukan kerja keras, apa sih? Supportnya aku lah, support sistemnya aku dan kontrol aku dari jauh tuh banyak untuk Mimi. Bisa dibilang juga jenjang karirnya ya bisa dibilang karena memang support dari aku banyak itu loh. Gimana cara yang tadi endorse segala macam itu banyak dari Artos gitu. Banyak orang yang nggak tahu itu sih. Terus sampai akhirnya bangun rumah itu juga nanya ke aku. Kita kalau bahasa kita mulung bareng di TikTok. Kan dia kan suka live kan. Akhirnya punya open donasi, tapi bukan ini open donasinya bercandaan. Aku suka bercanda di IG kan, suka live sama dia. So aku bilang, udah cepetan, kapan lagi lu bisa ngemis di Instagram gitu. Tapi benar loh, banyak pengusaha-pengusaha ya akibat canda-candaan aku sama dia doang nih, kebantu banget pembangunan rumahnya. Karena kan kalau dari endorse doang kurang kan. Bahkan sekarang aja udah 2023 nih, kemarin dia diundang di salah satu program-program TV, dia ngaku bahwa plafonnya aja belum kelar. Karena rumah dia besar di sana dan aku tahu semua. Dari batu bata harganya berapa dia beli, dari yang dia cuma masukin duit 10 juta, dari yang
semua ke aku. Pokoknya curhatnya semua ke aku dan semua atas pengawasan aku. Oh enggak, lu harus ini dulu, lu harus ubinnya dulu. Sampai kayak gitu, lu harus ininya dulu, diriin cakar ayamnya dulu, lu begini sama aku semua gitu loh. Sama link-link kerjaan juga ada lah yang dari aku untuk di Jakarta. Cuman memang dia kan karena jauh di Kendari dan nggak bisa ninggalin Mbak Clarion. Jadi ya orang nggak tahu gitu loh. Yang dia tahu cuma lu cuma teman di sosmed doang dan lu mau pansos, salah besar. Mimi tahu aku. Kita nggak akan bertahan dari tahun 2012 2013-an kalau memang kita saling merugikan. Itu. Jadi sekarang tuh lagi ramai banget orang Artos itu pansos doang. Mimi jangan mau dimanfaatin. Justru salah. Mimi banyak dimanfaatkan sama orang dulu lagi rame, cuman aku nggak mau sebut dia siapa. Sampai akun YouTube-nya diambil, penghasilannya diambil banyak, dia sampai nangis telepon aku tuh banyak. Jadi kalau isi DM ku ini ku buka, semua aib-aib, aib-aib. Ada beberapa artis terkenal, terus selebgram, youtuber terkenal juga manfaatin Mimi hanya untuk pansos, duitnya nggak jelas kemana, itu semua curhatnya ke aku. Dan akulah orang yang paling, bahkan waktu dia ribut, direndahkan sama salah satu selebgram, nggak mau sebut kotanya, karena orang pasti tahu, cowok, dia diserang secara personal, aku yang paling maju, sampai ramai itu dulu di sosmed juga. Bukan, satu lagi, yang dia baru masuk ke Penjerong. Dia baru keluar, nggak tahu udah keluar apa belum ya, dari Sumatera. Nah itu dia sempat ribut. Kamu pasti tahu lah, orangnya emang nyinyir banget kan. Dan Mimi ini kan orangnya polos dan orangnya nggak bisa dikasarin. Nah waktu kasusnya di live, mereka ribut sampai merendahkan Mimi. Yang paling maju aku, ribut sama si aku yang maju. Jadi orang nggak tahu itu. Nah sekarang aku baru berani ngomong, baru posting di IG, baru aku jelaskan. Ada di IG aku Artos Ola, dicek aja. Aku ceritakan semua. Bagaimana aku kenal dengan Mimi. Aku kenal dia bukan sudah kayak sekarang udah jadi artis. No. Bahkan sebelum dia jadi artis, sebelum terkenal. Selain Facebook. Dia terkenal di Facebook itu cuma minuman orang kaya dan belum punya penghasilan. Justru aku kenal sebelum punya penghasilan. Nah, ada campur tanganku sampai dia kayak sekarang. Dari public speakingnya aku yang ngajarin. Aku tuh kasar memang orangnya ya. Orang Medan kan. Jadi aku kalau ngomong, kau salah, kau bodoh. Gitu. Nggak kayak gitu cara ngomongnya, harus sopan gitu. Karena kan aku kan public speakingnya udah dari kecil ya, udah belajar gitu kan komunikasinya. Jadi kita harus bisa menempatkan, kalau dia kan belum bisa. Kayak bahasanya kan bahasa-bahasa daerah masih ya. Kadang-kadang dia kan nggak kontrol ya. Bagaimana bertemu dengan Mbak misalkan. Dia kadang-kadang ngomongnya masih kayak tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu. Kayak kotor gitu, bahasa-bahasa kotor, bahasa-bahasa macica misalkan. Nah itu aku ajarin. Sekarang alhamdulillah dia sudah bisa menempatkan diri. Kemarin perkembangannya bagus, diundang di podcastnya Kak Melani. Aku lihat beberapa artis lain. Gue bilang, keren, itu baru adik gue. Jadi lu tunjukin, jangan lu bilang iya Artos yang ngajarin gue tapi hasilnya kayak kemarin gue nggak mau. Gue bilang gitu, lu harus bisa berubah. Karena selamanya lu ngarepin sosmed mau sampai kapan? Iya dong. Kemarin kan dia udah mulai sepi. Sekarang rame lagi gara-gara sahur. Gitu. Nah sekarang aku lagi rencana mau bikin program bareng. Doain aja mudah-mudahan. Kemarin ada salah satu produser juga mau bikinin kita. Cuman programnya bukan di TV, YouTube. Ya mudah-mudahan itu jadi salah satu langkah kami lah gitu ke depannya biar bisa bareng. Karena paling nyambung gak sama dia doang. Paling nyambung, paling lucu, paling tulus. Udah, ya kan? Keluar dari semua kemarin ya orang-orang bertanya gitu. Pri ada apa? Tahu gak sih yang lagi ramai sekarang soal Tahu. Aku juga komen. boleh minta tanggapan? Boleh. Oke. Untuk kasus itu yang ya untuk kasusnya Bima ya salah satu selebtok juga yang tinggal di Aussie. Kebetulan awalnya aku cuek ya, nggak terlalu ngikutin banget kasusnya. Tapi setelah aku lihat, menurut aku dia berhak atas kritikannya dia. Menurut aku juga dia tidak ada salahnya mengkritik satu daerah itu. Karena menurut aku itu adalah kemajuan untuk government itu sendiri untuk bisa menepati janji mereka. Gitu loh, untuk bisa memperbaiki apa yang menurut
masyarakat ini rusak atau apa yang menurut masyarakat ini kurang bagus. Menurut aku sebagai masyarakat awam seperti itu ya. Jadi nggak ada salahnya. Mungkin ya, mungkin ini hanya kesalahpahaman soal kata-kata yang dianggap sarah tadi. Penempatannya aja. Karena kan kalau kita ngomong tidak ada titik dan komanya. Menurut aku sih kalau orang milenial sudah paham, makanya dia banyak dibela oleh orang-orang warganet yang milenials. Karena apa? Itu bahasa-bahasa yang menurut aku lumrah gitu. Tapi bagi orang yang memang tidak biasa, mungkin itu akan menyinggung perasaan mereka. Tapi ingat, tergantung orang yang membawa arah konotasinya kemana. Kalau aku pribadi nih, nggak salah, sah-sah aja, bebas berpendapat, justru bagus. Dengar-dengar sekarang malah udah diperbaiki jalan yang rusak itu. Bagus dong, keren. Kita harus support pemuda-pemuda ya, masyarakat yang memang berani bersuara. Tapi ingat, memang harus ada batasannya. Kita harus bisa menggunakan kosakata yang baik. Karena balik lagi, kita di negara Indonesia ini kan negara hukum ya. Balik lagi, kita hukumnya juga aku nggak ngerti hukum, tapi hukum yang di Indonesia ini tahu sendiri. Ada ITE, pencemaran nama baik, SARA, itu harus dihindari. Kalau bisa silahkan kritik ya, aku bilang bagus banget, silahkan teruskan gitu kan. Bahkan dia dibela juga sama Bang Hotman ya, sama dibela juga sama Bang Hotman. Karena menurut masyarakat, Bima ini menyuarakan apa yang ada di hati masyarakat lewat Bima. Inspirasi, justru menginspirasi banyak pemuda-pemuda. Aku juga sejujurnya terinspirasi ya, cuman aku belum seberani dia, itu doang sih. Dan itu pinter, bener loh, sampai dia hafal loh. Dari bagaimana pembangunan struktural segala macam dia hafal loh. Bahasa-bahasa yang digunakan juga intelektual sebenarnya. Cuman satu kata itu doang, digiringlah opini ke sana menurutku. Tapi menurut aku itu juga itu nggak salah, karena dia tidak menghina masyarakat daerah itu, tidak. Ya, balik lagi karena dia berbicara ini secara kayak live gini, tidak ada titik dan koma. Kalau ada contoh gini, aku contohkan ya, contoh gini. Kalau gue sama teman gue misalkan, lu kemana aja? Nyet. Ah, misalkan ya, itu kan aku tujukan bukan dianya yang mau. Nah, tapi itu adalah bahasa-bahasa klise tambahan doang. Sama kayak yang diucapkan si Bima ini, cuman itu digiring ke sana gitu loh. Kalau menurut aku, Bima teruskan aja bersuara, nggak apa-apa ya. Eh, banyak juga yang support kamu, mungkin bukan cuma aku ya, bukan aku memihak ke Bima, enggak, tapi memang yang aku lihat adalah Bima ini tujuannya positif. Bagaimana pemerintah di sana, daerah tersebut, pemerintah setempat agar bisa menepati janji-janjinya, merubah yang tidak baik menjadi baik. Ya, merubah yang tadinya kurang bagus menjadi lebih bagus. Jadi lewat Bima, mungkin selama ini masyarakat tidak berani bersuara karena balik lagi takut diciduk, ya kayak kemarin disamperin rumahnya, ya kan? Karena apa? Kalau memang tidak ada apa-apa, kenapa takut? Biarkan dong, kalau di luar negeri kan kita bebas bersuara. Makanya Bima bilang, di Aussie dia aman-aman gitu loh. Di Aussie itu lebih open minded, lebih dibebaskan berbicara, bersuara. Karena tujuannya juga tidak merendahkan government, tidak menyudutkan government, tetapi memberikan kritikan atau masukan bagaimana biar yang ada di hati masyarakat ini juga tentang segala kekurangan yang ada di kampung sana, di daerah sana bisa direalisasikan dengan baik, dengan sesuai harapan masyarakat. Itu menurut aku. Jadi menurut aku nggak ada yang salah menurutku. Cuma pemahamannya aja. Mungkin kaum milenial dengan orang tua. Nah aku gitu. Oke, makasih Mas. Sama-sama.